How to Train Your Dragon 2 adalah sequel kedua dari How to Train Your Dragon yang dirilis pada tahun 2014. Dalam seri ini, kita akan melihat Hiccup melawan pawang naga lain dan bagaimana Hiccup dilantik menjadi kepala suku Berk selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. 5 tahun berlalu setelah Berk berdamai dengan para naga. Kini Berk bahkan mengadakan perlombaan dengan menunggang naga. Namun tokoh utama kita Hiccup dan juga Toothless tidak ikut. Keduanya malah pergi menjelajah mencari tempat-tempat baru yang belum pernah mereka kunjungi. Astrid bersama Stormfly menyusul Hiccup dan Toothless, lalu mereka pun terbang bersama-sama hingga mereka melihat kampung yang membeku, dan di sana Stormfly tertangkap oleh Dragon Trapper. Hiccup dan Astrid mencoba bernegosiasi dengan ketua geng di sana yang bernama Eret. Stormfly berhasil diselamatkan, namun Eret memperingatkan Hiccup bahwa pawang naga lain akan datang menangkap semua naga miliknya. Di sini, Hiccup mendapat informasi bahwa ada pawang naga lain selain dirinya, dan pawang naga tersebut mengumpulkan naga untuk dijadikan alat menguasai dunia. Pawang naga itu bernama Drago Bloodfish. Hiccup segera melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Mendengar nama Drago Bloodfish, Stoik langsung memperingatkan semua orang untuk masuk ke bunker dan mengujinya agar si pawang naga gila Drago tidak dapat melukai mereka. Namun saat pintu hampir tertutup, Hiccup dan Astrid keluar untuk mencari Drago dan menyadarkannya bahwa naga bukanlah alat untuk menguasai dunia. Tujuan pertama Hiccup dan Astrid adalah Eret yang tahu keberadaan Drago. Saat Hiccup mencoba meyakinkan Eret dan timnya bahwa naga bukanlah alat perang, tiba-tiba Stoik dan yang lainnya muncul untuk menjemput Hiccup. Stoik bermaksud memperingatkan Hiccup untuk berhenti mencari Drago, karena Drago adalah orang gila yang dulunya sudah membantai banyak kepala suku. Sayangnya, Hiccup tidak mau mendengarkan ayahnya, lalu pergi, dan kali ini Hiccup hanya pergi bersama Toothless. Stoik memperingatkan Astrid untuk tidak mengejar Hiccup dan menyuruhnya pulang bersama teman-temannya, sementara Stoik dan Gobber menyusul Hiccup. Saat Hiccup sedang rebahan di punggung Toothless, tiba-tiba penunggang naga berpenampilan aneh muncul dan menculik Hiccup. Toothless terjatuh karena kemampuan terbangnya belum sempurna tanpa keberadaan Hiccup. Hiccup dibawa ke sebuah gua berisi banyak naga, dan di sini Hiccup mencoba mengajak bicara si penunggang naga, namun tidak berhasil, dan datanglah salah seekor naga membawa Toothless yang basah kuyup ke dalam gua. Penunggang naga menyuruh para naga di sana untuk membuat api kecil sebagai penerangan sambil mengamati tingkah laku Hiccup dan Toothless yang aneh. Penunggang naga menghampiri Toothless dan menyentuhnya. Toothless geli dan berbaring, lalu penunggang naga menghampiri Hiccup dan menyadari sesuatu. Ternyata si penunggang naga ini adalah Falka, ibu dari Hiccup. Hiccup diajak masuk ke sarang naga sambil bercerita tentang masa lalu. Di sini Hiccup dikenalkan dengan Raja Naga di sarang ini, yaitu naga spesies alpha dengan kemampuan menyemburkan es dan juga memerintah semua naga kecuali naga-naga yang masih bayi. Tak terasa waktu makan pun tiba. Para naga pergi ke pemancingan, dan di sana Falka mengajari Toothless untuk mengembangkan sirip di punggungnya. Di sisi lain, Astrid dan teman-temannya ternyata tidak kembali ke Berk, tapi mereka malah meminta Eret untuk mengantar mereka ke markas Drago. Astrid dan yang lainnya pun ditangkap, dan Eret memberitahu Drago kalau di Berk masih ada banyak naga lagi. I also caught you there, riders. No extra charge. What? Are you kidding me? Stoik dan Gobber berhasil menemukan Hiccup dan bermaksud membawa Hiccup pulang, sampai akhirnya Stoik bertemu dengan Falka dan reuni keluarga pun terjadi. Far away, please.
Ternyata bukan hanya Stoik yang berhasil melacak keberadaan Hiccup, Drago juga sudah melacak keberadaannya di sarang naga ini. Perang antar pawang naga pun tak terhindarkan. Astrid, Eret, dan teman-teman yang sudah berhasil bebas sempat mengacaukan penyerangan Drago, namun tak berlangsung lama. Hal yang tak diduga, ternyata Drago juga memiliki naga spesies alpha. Pertarungan antar spesies alpha pun terjadi dan dimenangkan oleh spesies alpha milik Drago. Dengan ini, Drago bisa mengambil semua naga yang ada di pulau itu tak terkecuali Toothless. Toothless sempat menolak tunduk kepada naga alpha milik Drago, namun hal tersebut gagal. Drago memerintahkan Toothless untuk menyerang Hiccup. Stoik yang melihat Hiccup dalam bahaya segera bergegas menolong Hiccup dan serangan Toothless mengenai Stoik. Stoik mati. Toothless dan naga lain dibawa Drago menuju Bug untuk menangkap naga yang tersisa di Bug. Setelah prosesi pemakaman selesai, Hiccup memutuskan untuk menyusul Drago ke Bug dengan menunggangi bayi-bayi naga yang tersisa di sarang. Sesampainya di Bug, Drago sudah mengontrol semua naga. Astrid dan yang lainnya bertugas mengalihkan perhatian naga alpha dan Hiccup mendekati Toothless untuk menyadarkannya. Toothless pun sadar dan kini tiba saatnya Toothless dan Hiccup melawan naga spesies alpha. Toothless dan Hiccup terkena semburan es dari naga spesies alpha. Namun Toothless mampu memecahkan es yang membekukannya dan menantang naga spesies alpha untuk melindungi Hiccup, warga Bug dan juga seluruh naga. Keadaan pun berbalik. Seluruh naga berada di pihak Toothless dan menyerang naga spesies alpha. Toothless menyerang naga spesies alpha tersebut tepat di mulutnya sebelum mengeluarkan semburan api, dan itu mengakibatkan naga spesies alpha kalah dan pergi ke laut membawa Drago yang masih di kepalanya. Kini Bug kembali hidup damai bersama para naga. Eret diberi kepercayaan merawat naga warisan milik Stoik dan Hiccup dilantik menjadi kepala suku yang baru. The chief has come home! Oke, itulah alur cerita How to Train Your Dragon seri kedua. Kita lanjut lagi ke How to Train Your Dragon yang ketiga.